10 years. Congratulations. ¿Cómo se llama? Halo semua para jomblo yang kesepian. Kali ini saya akan merangkum film yang dibintangi oleh instruktur fitness saya, yaitu Om Willis Snapchat. Dan film ini yang berjudul Undisputed tahun 2002. Pasti bagi kalian yang memiliki jiwa pria sejati dan mental yang kuat bagi lelaki jantan pasti sudah menonton film ini. Karena film ini akan mengajarkan kita bahwa bagi seorang pria, kita dituntut untuk tegas, berkomitmen, dan berjiwa luhur tanpa berlama-lama. Langsung saja cek kedun. Cerita diawali dengan memperlihatkan penjara yang sangat banget yang bernama Sweetwater, di mana di situ rutin mengadakan pertandingan tinju selama 6 bulan sekali dan mendapatkan izin resmi dari beberapa pihak terkait lah. Dan kisah akan dimulai dengan juara tinju kelas berat yang bernama Gregor Chambers, atau lebih terkenal oleh Iceman, di mana beliau terjerat kasus yang menyebabkan harus dipenjara dan harus bersiap-siap kehilangan perjakanya. Beliau adalah sosok yang arogan dan cenderung melakukan kekerasan untuk menyelesaikan semua masalahnya. I mean, nobody can stand up to what I got. I rape nobody. I mean, I done a lot of wrong shit in my life, but I ain't no punk-ass rapist. Mr. Chambers, here is Sweetwater. House only murderers, armed robbers, rapists, and those with connections to gangs. Saat masuk sel, kita dicengakan oleh sikapnya yang seperti Ani bilang tadi sih, dimana Iceman berada selalu merasa dirinya yang wajib diperlakukan khusus serta mendapatkan kehormatan sebagai bintang juara dunia tinju. I don't want no trouble, champ. And I don't want nobody talking to me unless I talk to him first. Leave the champ alone. Tak lama datanglah pria tua yang bernama Royston, di mana beliau seorang yang sangat penting di penjara tersebut karena beliaulah yang mengatur semua pertandingan di penjara ini serta termasuk peraturan yang beliau buat sendiri. Seperti yang lain, Royston menampak mengolok-olok Iceman bahwa mungkin di luar sana dia sang juara, tapi di penjara ini mereka yang memiliki sang juara sesungguhnya yang bernama Monroe. No offense. Not trying to cause any trouble here. Monroe sendiri pun sudah mempertahankan gelar juaranya selama 10 tahun belum pernah kalah ataupun jatuh sekalipun. Kampret. Karena dia merupakan sosok yang tenang, santuy, dan sopan. You prefer your own company? Most of the time. Dan jika kita melihat di film-film tentang penjara lainnya, di mana sang karakter yang baru masuk penjara akan sangat ketakutan dan terintimidasi dengan suasana baru di penjara. Nah, hal itu tidak berlaku bagi sang juara, yaitu Iceman. Karena hari pertama saja dia berbaur, Iceman langsung saja melempar piringnya dengan seenak jidat. Duh, ya ampun, kurang ajar ini ya. Dan nampak los amat dengan keadaan sekitarnya. Setelah itu, Iceman pun meminta teman satu sela menunjukkan yang mana Monroe. Lalu, dengan sombongnya, Iceman pun berjalan menuju Monroe. Kemudian mengajaknya dan menampar wajahnya. Champion, how long you been on top? 10 years. Congratulations. Monroe pun dalam hati berkata, apa sih kampret, gak ada angin, gak ada hujan, nampar asu emang. Karena kejadian tersebut, Iceman pun dipanggil oleh kepala penjara karena dia seorang selebriti yang sangat act down. Kepala penjara pun gak bisa berbuat apa-apa dong. Karena jika terjadi suatu dengan Iceman, maka hal itu akan menjadi berita besar di media. My lucky got sent here. Iceman, my ass. He's just another goddamn thug. Saat berada di lapangan, ada seorang pria kecil yang bernama Redback terkesan tidak menyukai Iceman karena Redback sendiri merupakan semacam asisten atau manajer yang selalu menemani Monroe. Redback.
Tak enak hati, S-Man pun menghampirinya dan mengatakan, "You hit people now?" You hit people much? Redbat pun menjawab, "What do you mean? Anda tidak terlalu sering memukul orang." "Shit, man." S-Man pun menjawab, "Ku tahu kau tidak menyukaiku, man. Kalau kau memukulku, come on, man." Tidak ingin melepas kesempatannya, Redband pun memukulnya. Tapi kenyataannya S-Man pun hanya sedang mempermainkannya. Karena tiba-tiba You're not mad, are you? One champ in here. Now you go tell Monroe what I said. That bitch out of here. Monroe sendiri pun malah lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian di sel. Dan hobi merakai tusuk gigi untuk dijadikan kerajinan tangannya yang sangat membanggung. Pada saat itu, S-Man pun sedang sendirian dan didatangi seorang wanita cantik. Anjing cantik dari mana coba? Wanita tersebut memberitahu dan diminta bergabung dengan mereka gengnya. Now get out of here. If I see assassins give you something, you take it. Strength and unity, brother. If you wish to come and join with us. Namun hasilnya justru geng tersebut malah diajar habis-habisan oleh Iceman sendirian. We create. Orang ini. Singkat cerita, saat pertandingan akan digelar kembali, Ripston pun meminta Monroe untuk bertanding dengan Iceman. Dan setelah berunding hadiah yang sangat membanggakan, Monroe pun menerima kesepakatan tersebut. Iceman pun sendiri ditawari untuk bertarung dengan imbalan bebas bersyarat. Oleh karena Ripston memiliki beberapa kenalan dari orang dalam pemerintah yang membuatnya bebas bersyarat. Orang dalam. Got your word on this? Tak ingin membuang waktu, Monroe pun dan Iceman langsung berlatih untuk bertanding. Hingga suatu momen, mereka berdua pun dipertemukan lagi saat mandi bareng, tetapi mereka mampu menahan emosi sampai hari pertandingan tiba. In here, I'm the champ. Well, you hold on, brother. You're gonna get your chance. Saat makan siang, terjadi hal yang sangat mengejutkan di mana Sugar Napi mendukung Monroe dan bekerjasama untuk melepaskan mental Iceman. Tapi lagi-lagi itu tidak berlaku padanya, karena justru itu Iceman malah berjoget senang. Anjing memang. Kick your ass, motherfucker! Give him one! Take out the ceiling! Suatu malam, saat Monroe sedang main kartu Uno bersama rekannya, datanglah si Mamang Gangster yang waktu itu untuk mendukung Monroe memenangkan pertandingannya, di mana mereka malah merencanakan untuk menaruh obat mencret di minuman Iceman agar saat pertandingannya tiba, dirinya tidak fokus bertanding. Namun sebagai pria jantan yang berwibawa, penuh komitmen dan menjunjung tinggi rasa sosial budaya ekonomi negara, Monroe tidak pernah melakukan tindakan tak terpuji seperti itu. Dan jika mereka melakukannya, Monroe tidak akan segan-segan mematahkan leher mereka. Anjing, ngeri juga. Take him down. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu mereka. Semua pun berkumpul dan sebelum pertandingan dimulai, dengan kompaknya mereka pun menyanyikan lagu himne guru. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup. Setelah dengan itu, Monroe dan Iceman pun memasuki arena.
Tibalah saat mereka berdua bertanding untuk menentukan siapa sih juara sejati yang sesungguhnya. Now put your hands together, my friend. 68 wins, no losses. Bring in that 199-pound bull. Punches! Champion of the world, George Iceman Chambers. And welcome to our amigos from Las Vegas. It's the fight for what's right. This is the brawl for it all. And here we go, baby. Ronde pertama diawali dengan pukulan demi pukulan yang dilakukan oleh Monroe, dan Iceman pun nampak kesulitan menghindari pukulan tersebut. Tapi nampaknya itu tidak berpengaruh besar kepadanya, karena tiba-tiba Iceman pun menyerang dengan hook kiri, hook kanan, dan akhirnya dengan pukulannya sampai Monroe pun terjatuh. Is down. 67. And Monroe is up. Looks like he will continue. Anything like this. Di ronde kedua, Iceman pun sempat terkena pukulan yang membuatnya emosi, sehingga Iceman pun menyerang balik Monroe, mendapatkan serangan beruntun dan membuatnya tersungkur dan bersandar di pelukan mantan. Anjing. Monroe pun akhirnya roboh dan terlihat pusing, hingga bisa disimpulkan ronde 2 ini dipimpin oleh Iceman sang champ. Come on now. This is your round. Ronde ketiga, Monroe kembali habis-habisan terus bertahan hingga Monroe mendapatkan kesempatan. Iceman pun mendapatkan pukulan telak yang membuatnya keloyongan. Hanya untuk menyanyiakan kesempatan itu, Monroe pun membalas pukulannya membuat Iceman terjatuh untuk pertama kalinya seumur hidupnya. Saat bel berbunyi, Iceman pun tampak tak terima dengan itu, kembali mencoba menyerang Monroe. Tapi untungnya hal itu berhasil diredam oleh tim. It's your night. This is your house, baby. We talk about this for the rest of their life. Let up. Go at it. Stick it out. And if I knew I had to go to jail and see a fight like this, I'd have did a crime a long time ago. Come on. Get him, bro. Dengan kombinasi pukulan yang dilontarkan Monroe ke Iceman dan ketenangan yang dimiliki oleh That was the Monroe, toughest round in the Iceman's whole career. Monroe hits him with a right hand, left hand. They're hooking up, toe to toe, punch for punch, back and forth. Oh my God, what a fight! And I'm so happy that it's happening right here. Sweetwater Prison. akhirnya Monroe pun berhasil membuatnya KO. Dengan hook kanan yang sangat membangkungkan itu, mantap lagi pokoknya lah. He is dead game. That's it. Monroe wins, and I just won a lot of goddamn money. Monroe wins again. You owe me money, Eddie. You owe me money. Pada akhirnya Monroe pun sang juara sejati walaupun dunia tidak pernah mengenalinya. Sesuai kesepakatan, Iceman pun bebas dari penjara dan Ripston pun sendiri akhirnya meninggal dunia 3 bulan setelah pertandingan tersebut. Beberapa bulan telah bebas bersyarat, Iceman pun bertanding dan mendapatkan popularitasnya kembali. Di penjara sendiri mereka sedang menonton ketika Iceman memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara dunia. Mereka dan di sana tahu Monroe sang juara sejati sesungguhnya. Endingnya sangat mengedun.
Secara keseluruhan, filmnya cukup simpel dan tidak mengambil tema rumit yang melibatkan petugas penjara dan pemerintahnya. Ya, seperti film inilah. Saya Juniko mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan komen buat para jomblo yang kesepian. Oke, baik. Sampai jumpa di film selanjutnya, yaitu Indesport 2. Oke, terima kasih. Bye-bye.